Halo semua, kembali lagi bersama saya Irene Novi Printi Reja Gugup NPM 190110158. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode, media, dan pendekatan apa yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 SD. Pengertian cerpen yaitu salah satu jenis prosa yang isinya ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang negatif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Metode yang saya gunakan yaitu metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbuhan, bebatuan, dan pepohonan, dan sebagainya. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata. Alasan saya memilih media karya wisata dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 SD adalah dapat membantu para siswa untuk berpikir lebih luas lagi ketika saya membawa mereka dalam ke lingkungan atau ke tempat yang dapat membantu mereka mengutarakan isi pemikiran peserta didik. Metode realita dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 adalah dapat membantu para siswa untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat langsung. Dalam pendekatan kontekstual dalam mengajarkan cerpen di kelas 6, peserta didik dapat menceritakan apa yang mereka lihat dan mengaplikasikan hasil belajar mereka dalam kehidupan sehari. Halo semuanya, selamat siang Ibu ucapkan kepada anak didik Ibu, di mana pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita mengenai cerpen. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing yang dipimpin oleh teman kita Nagita. Doa selesai. Sebelumnya kemarin kita sudah sempat untuk mempelajari sedikit tentang cerpen dan Ibu sudah menjelaskan cerpen itu bisa diambil dari lingkungan sekitar kita, dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita rasakan. Misalnya tentang cerpen, misalnya kita mempunyai cerpen atau pengalaman atau kita pernah ke suatu tempat dan itu bisa menjadi bahan cerpen kita atau cerita kita kepada teman kita. Dan Ibu juga sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian cerpen minggu kemarin. Di sini akan Ibu bacakan lagi sedikit lagi atau Ibu jelaskan kembali. Pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen juga memiliki fungsi yang sangat singkat dan jelas.
Yang pertama yaitu fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pelajaran dari pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat yaitu fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kelima yaitu fungsi religiositas, yaitu sebagai pemberi pembelajaran yang religius yang nantinya bisa menjadi sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya, cerpen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua yaitu cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat yaitu cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau salah satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh. Yang ke-8, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang ke-9, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalami sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Yang ke-4, yang berikutnya adalah jenis-jenis cerpen: cerita pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan materi tentang cerpen. Yang minggu kemarin atau pertemuan yang kemarin, Ibu sudah menjelaskan bahwa anak-anak peserta didik Ibu bisa menceritakan atau bisa membuat cerpen dari lingkungan, dari penglihatan atau perasaan yang kalian rasakan. Misalnya contohnya kalian pergi ke suatu tempat atau ke suatu wisata, kalian bisa membuat cerpen dari pengalaman yang anak-anak didik Ibu dapatkan. Dalam pertemuan kali ini, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita ini, ada baiknya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu, yaitu yang dikerjakan secara individu atau pribadi, yang akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan membuatkan cerpen dari pengalaman atau dari apa yang kamu rasakan ketika kamu pergi ke suatu tempat atau ke tempat wisata dengan jenis dan struktur yang Ibu kasih tadi, yang kita bahas tadi, yaitu cerpen panjang kah, cerpen pendek, atau cerpen sedang, dan sesuai dengan ciri-ciri cerpen yang Ibu kasih tadi, fungsinya apa, dan kalian akan Ibu suruh menentukan siapa tokoh utama dalam cerpen kalian itu, dan apa kesan atau moral apa yang kalian dapat dari cerpen kalian tersebut, dan apa fungsi dari cerpen yang kalian buat tadi. Hanya itu tugas atau latihan yang bisa Ibu kasih. Semoga dikerjakan ya anak-anak Ibu. Karena waktu pelajaran kita sudah habis. Sampai di sini materi pembelajaran tentang cerpen. Semoga apa latihan atau tugas yang Ibu kasih tadi jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Ibu kasih waktu seminggu seperti yang Ibu bilang. Ibu akan memintanya di pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Semoga semua harus mengerjakan dan tidak ada satupun yang tidak mengerjakan.
Sekian materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita tutup kembali dengan doa. Doa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian materi Ibu yang bisa Ibu kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi murid-murid Ibu. Ibu ucapkan lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.